Para muhibbin rahimakumullah, surat Yunus ini sebagaimana surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran banyak memberikan petunjuk, pedoman hidup kepada kita semua. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 58 yang berbunyi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, dengan anugerah dan rahmat Allah, dengan demikianlah hendaknya mereka itu bergembira. Dengan anugerah dan dengan rahmat Allah, dengan demikian itu hendaknya mereka bergembira. Dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan daripada harta dunia. Nah, ini satu ayat memberikan petunjuk kepada kita supaya kita gembira dapat pahala. Gembira dapat pahala. Kita sembahyang, tuntung sembahyang, kita jangan gembira karena sembahyang itu telah kita lakukan. Kita bersedekah, jangan gembira karena kita telah melakukan sedekah. Kita naik haji, jangan gembira bahwa kita telah melakukan naik haji. Tapi kita gembira bahwa kita diberi Allah anugerah sehingga kita bisa sembahyang. Kita gembira diberi Allah rahmat, anugerah, bisa bersedekah. Jadi kita gembiranya itu kepada anugerah Allah, bukan kepada perbuatan kita. Nah, itu akan terhindar dari berbagai macam penyakit hati seperti ria, ujub, sombong dan lainnya. Kita mampu sembahyang misalnya semalaman 100 rakaat, atau semalaman kita kawal sembahyang 500 rakaat. Hati kita gembira bahwa kita diberi Allah anugerah bisa melakukan itu. Nah, itu. Jangan kita merasa gembira bahwa kita kawa menggawi itu, jangan. Seolah-olah kita yang punya kekuatan untuk melaksanakan itu. Nah, jangan gembira karena itu. Kita gembira karena itu anugerah Allah kepada kita, rahmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga bisa melaksanakan ibadah. Nah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Para ulama tasawuf mengatakan berkaitan dengan ayat dalam surat Yunus ini, an-nasu fi wurudin ni'mah thalathatu aqsam. Manusia menyikapi datangnya nikmat Allah kepada mereka ada 3 macam kelompok manusia. Kita dapat nikmat, ada 3 macam kelompok menyikapi nikmat itu. Qismun yafrahu bin ni'mah wa yatalazzazu biha la yaral mun'im in aqbalat istaghala biha wa in faqadat istaghala bi talabiha. Satu kelompok manusia kalau datang nikmat dia gembira dengan nikmat itu dan dia bersenang-senang dengan nikmat itu tanpa ingat kepada Allah yang memberikan nikmat. Datang makanan, gembira datang makanan, bersenang-senang dengan makanan, lupa bahwa itu adalah anugerah Allah. Jika nikmat datang, dia sibuk dengan nikmat itu. Jika nikmatnya hilang, dia sibuk mencarinya. Ada kelompok manusia yang seperti itu. Dapat nikmat dari Allah, kada ingat apa-apa dengan Allah. Dia senang dengan nikmatnya, gembira dengan nikmatnya, tapi kada pernah mengingat bahwa itu adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok ini wahadal qismu kal an'am balhum adall, ini kelompok seperti binatang bahkan lebih sesat daripada binatang. Dapat makan, untung makan, kada mengucap alhamdulillah, kada ada juga. Kada ingat bahwa makanan ini adalah pemberian daripada Allah. Dia senang datang makanan, dia nikmati makanan itu tanpa mengingat
anugerah Allah. Ini paling jahat manusia. Yang kedua, wa qismun yafrahu bin ni'mah min haitsu hiya min Allah ta'ala wa anna Allah dzakarahu wa atana. Kelompok yang kedua, datang nikmat, dia gembira. Dia gembira dengan nikmat itu karena ini adalah anugerah Allah. Nah, datang makanan, datang duit, datang pakaian, datang langganan, gembira karena ini adalah anugerah Allah. Jadinya gembiranya bukan dengan makanan itu, gembiranya bukan dengan pakaian itu, gembiranya bukan lawan duit itu, tapi ini gembiranya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah berarti ingat lawan aku, Allah memperhatikan aku. Nah, itu dia gembira. Nabi Musa dikirimi orang kurma bahulat, sarik Nabi Musa. Tuhan, wahai Musa, kamu jangan sarik, kamu jangan pandang kurma itu, pandang nang mengirim itu aku, berarti aku masih ingat lawan ikam, masih ingat, masih memperhatikan. Jadi sekecil apapun, sehalus apapun nikmat yang kita terima, itu menunjukkan bahwa Allah ingat lawan kita, Allah memperhatikan kita. Nang itu kita gembira, nang itu kita gembira, bukan nikmatnya ini. Nah, ini kelompok yang kedua, sudah tergolong kelompok khawas, kelompok orang-orang yang istimewa sudah. Istimewa sudah itu. Nah, ini nang kau menghayati. Datang makanan, tuntung makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ingat, segala puji bagi Allah yang memberikan aku makanan ini tanpa ada usahaku sedikit juga pun. Berartinya gembira dapat makanan, gembiranya ini adalah kiriman Allah. Datang baju, gembira, pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Ingat bahwa baju ini adalah kiriman Allah. Aku senang menerima ini pakaian karena dikirimi, diberi oleh Allah, ini anugerah Allah. Nang disenanginya itu bukan bajunya. Nah, ini kelompok yang kedua. Ini sudah kelompok istimewa. Kelompok yang ketiga, wa qismun yafrahu billah wa yataladzadzu bi dzikrihi wa madhihi. Kelompok ini dia gembiranya dengan Allah semata dan bersenang-senang dengan zikrullah dan memuji Allah. Kelompok yang pertama tadinya datang makanan, gembira makanan ini karena ini anugerah Allah, dan dia bersenang-senang makan makanan itu karena ini anugerah Allah. Itu kelompok yang kedua. Yang ketiga ini datang makanan, dia gembira dengan Allah dan dia bersenang-senang dengan zikrullah karena terhirawakan lagi makanan itu. Nah, bahada qismu siddiqin, ini bagian orang-orang siddiqin. Kada terhirawakan lagi makanan karena merasain kiriman Allah, berzikir kepada Allah, memuji Allah, kada tahirani lagi makanan tadi. Nah, jadi dia senangnya dengan zikrullah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan kisah ulungan yang ketiga ini. Ada seseorang laki-laki hendak dengan sepupunya yang perempuan, dan kebetulan sepupunya perempuan itu pun sudah lawas juga hendak lawan laki-laki ini. Ringkas ceritanya, dikawinkan oleh keluarganya. Dikawin. Malam pertama, ujar nang laki ini, mungkin laki, aku sing lawasan sudah mau unting ikam ini, dan alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Ujar nang bini, aku pun lawan ikam lawas juga sudah mau unting ikam dan dikabulkan juga oleh Allah. Ujar nang laki, kalau macam itu kita beruduan sembayangan, syukur kepada Allah, syukur kepada Allah, sembayangan, asik sembayang sampai subuh hari. Sampai subuh hari. Nah, ini kelompok siddiqin, nang bini orangnya siddiqah, nang laki siddiq.
menerima nikmat Allah, dia bersenang-senang dengan zikrullah, bukan dengan ini nikmat. Nah, jadi sampai subuh nang bini kada ingat lagi lawan nang lakinya kada asik sembahyang sampai subuh. Dan ini bertahun-tahun kejadiannya, berulang-ulang tiap malam. Malam pertama aja kada, bertahun-tahun demikian. Nah, kita merasa yang demikian aneh karena ini bukan makam kita, bukan kedudukan kita. Nah, bagi mereka yang sudah sampai demikian, maka itu adalah merupakan hal yang biasa. Nah, jadi datang nikmat Allah, dia senang dengan Allah dan dia bersenang-senang dengan zikrullah. Ini sudah kelompok siddiqin. Kelompok nang kedua tadi, nang mestinya kita duduk di situ, kewajiban kita di situ. Jangan sampai kita seperti binatang, datang nikmat makan, habis cari. Nah, datang nikmat kita gembira bahwa ini adalah anugerah Allah kepadaku. Ini merupakan perhatian Allah kepadaku. Ini merupakan pemeliharaan Allah kepadaku, dikiriminya aku nikmat ini. Jadi kita gembiranya karena itu, bukan karena nikmatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan demikian kita semua tergolong orang-orang yang dikehendaki beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.